Video kali ini saya akan membahas sebuah game yang lagi rame banget ngendorse artis maupun juga YouTuber gaming. Nggak pakai lama, langsung kita bahas gamenya. Untuk judul gamenya kalian pasti tahu ya, dan pasti sudah sering banget disuguhi iklan game ini. Di video ini kita akan bahas game Last War. Game ini saya mainkan atau saya download di Android ya, dan ukurannya ketika download itu sekitar 900-an MB, dan setelah diinstal di 1,5 GB. Cukup besar ya untuk filenya. Saya kira cuma game sederhana yang mungkin ukurannya cuma ratusan megabyte ya, nggak sampai mungkin 500 megabyte. Dan ternyata resource-nya juga cukup gede. Oke, langsung kita mulai gamenya. Sebenarnya cukup sederhana ya. Kita di sini cuma disuruh mengarahkan kiri kanan, menembak para zombie dan mengambil power ups. Ini kayak game-game Android tahun 2013-2014 ya, vibes-nya ya. Game-game sederhana yang cukup adiktif. Biasanya sih game kayak gini sih kita mainkan ketika lagi bengong ya, atau lagi ngantri, atau ya ada selasa kegiatan yang kosong lah ya. Selain mendapat power up buff, kita juga bisa mendapat nerf ya kalau salah ambil yang angka minus. Dan untuk per stage-nya ini cukup singkat ya, nggak sampai 2 menit kali ini saya main game. Nggak tahu ya, mungkin kedepannya agak lebih lama juga untuk durasi per stage-nya atau per gamenya. Dan setelah selesai kita di sini dikasih semacam progress gitu ya, untuk maju ke depan, untuk menuju ke stage berikutnya ya. Jadi ya lumayan ada animasinya lah ya, nggak langsung masuk ke stage berikutnya. Dan ini stage kedua juga berbeda ya bentuknya ya. Ada yang sebelah kiri itu lajur zombie, sebelah kanan itu lajur buat power up-nya, atau bagian minusnya juga ada sih yang di sini. Jadi kita harus kiri kanan gitu ya, untuk membunuh zombie dan mendapatkan power up-nya. Setelah stage selesai, kita kembali ke progresinya lagi ya. Di sini kita maju lagi ke depan lagi, dan mungkin ada semacam kayak COC yang gitu ya, building simulator gitu ya, yang sederhana. Masuk ke stage berikutnya, ada semacam variasi ya di sini ya, sedikit untuk senjatanya dan orangnya. Untuk variasi zombinya sejauh ini masih sama ya, dan senjatanya juga masih itu-itu aja, belum ada perubahan. Ketika kita selesai, kita masuk ke layar progresinya lagi, dan di sini kita mendapatkan karakter baru ya di sini ya. SSR, mungkin super rare. Saya sendiri belum melihat mikrotransaksinya ya, mungkin bisa beli karakter juga sih. Dan di sini kita bisa semacam memperbaiki bangunan gitu ya, sebelum akhirnya masuk ke stage berikutnya. Variasinya sebenarnya cukup sederhana ya untuk power up dan nerfnya ini. Mungkin di stage-stage kedepannya bahkan lebih bervariasi ya. Untuk sekarang sih ya masih gini-gini aja untuk di stage-stage awal. Oke, setelah masuk ke layar progresinya, kita di sini ternyata bisa membangun ya bangunan yang sebelumnya sudah rusak, tapi ya cuma disentuh-sentuh gitu aja sih, nggak bisa dipindah-pindah kayak building simulation yang lebih advance. Dan akhirnya kita dibawa masuk lagi ya ke stage selanjutnya, dan di sini ada variasi ya, ada pelontar api atau flame towernya di sini. Kalau sebelumnya kan cuman senapan aja, di sini bawaannya sudah ada flame towernya. Dan di sini berubah jadi biru, tadi flame towernya mungkin lebih powerful. Jadi setelah beberapa step ada variasinya ya di sini ya. Dan saya merasa zombinya juga sedikit lebih susah untuk dibunuh. Selesai, kita dibawa ke layar progresi. Di sini yang sudah kita bangun itu ternyata bisa menghasilkan sesuatu ya. Ada semacam hadiah, dan sepertinya bisa di-upgrade juga untuk bangunan yang sudah kita perbaiki ini. Jadi semacam resource buat kita ya, untuk memperkuat pasukan kita. Tapi nggak semua bangunan bisa diperbaiki ya, kayaknya yang di markas kita ini aja. Dan sekarang kita masuk ke stage selanjutnya. Oke, level selanjutnya udah selesai, dan memang zombinya jadi lebih banyak dan sedikit lebih kuat ya. Walaupun variasinya juga gak seberapa. Dan ini ternyata kita dapat karakter baru lagi ya. SSR lagi, jajan semuanya SSR ini. Lalu seperti biasa kita masuk ke layar progresi, dan ini sepertinya ada bosnya ya, atau yang monster besar di sini yang harus kita kalahkan. Nah, kalau udah ada bos besar gini, kalau di iklannya itu pasti kalah ya, kita gemes.
kok bisa gitu loh, salah ngambil, emang sengaja sih supaya kita gemes dan akhirnya memainkan game ini. Tapi kita lihat gimana susahnya untuk bosnya, harusnya sih untuk level-level awal nggak terlalu susah lah ya. Dan ini untuk tipenya yang dibelah jadi dua, kiri dan kanan kayak gini ya. Jadi lebih sempit dan memang lebih menyusahkan ya, harus diakui kalau ada dua lajur seperti ini. Dan untuk bosnya kali ini anjing zombie raksasa ya. Di sini health bar-nya ternyata nggak cuma satu ya, cukup panjang health bar-nya dan nggak langsung bunuh pasukan kita ya ternyata ya. Dan ya seperti saya bilang, bos awal stage pastinya lebih mudah. Oke, kita masuk ke layar progresi lagi. Di sini kita lihat ya, zombie anjing raksasa tadi yang sebenarnya menduduki sebuah markas mungkin ya, itu sudah ditinggalkan. Dan pada akhirnya kita kuasai ya untuk HQ, headquarter, bener ya. Jadi ini adalah markas kita. Mungkin bisa di-upgrade juga ya untuk upgrade pasukan mungkin, atau ada artillery yang lain mungkin ya, power up. Oh, di sini kita akhirnya mungkin bisa menguasai markas ya. Jadinya ada bendera Indonesia di sini. Oh ya, dan satu lagi nih bagusnya, game ini sudah dilokalisasi ya ke Indonesia. Jadi ya kayak ini tadi ya, benderanya sudah bendera Indonesia dan bahasanya seperti yang kalian lihat sudah bahasa Indonesia. Oke, di sini kita lihat kita juga bisa upgrade ya untuk bangunan yang sebelumnya sudah kita perbaiki. Dan ini juga ada bangunan rusak, bisa kita upgrade. Dan ini apa namanya, untuk HQ-nya juga bisa kita upgrade, ada waktunya walaupun ini masih sebentar ya. Mungkin nantinya bakalan lebih lama untuk upgrade-nya kayak sistemnya COC ya. Dan microtransaction-nya mungkin yaitu ya untuk mempersingkat waktunya tadi. Tapi karena menurut saya ini game untuk mengisi waktu luang ya, kayaknya nggak usah greedy banget ya buat microtransaksi. Oke, mungkin itu aja ya video saya nge-review game yang lagi populer di endorse ya. Karena sampai artis barang Surya Insomnia itu di endorse, dan banyak YouTuber gaming ya kayak Mio Auk, terus ada Dylan Pros itu juga di endorse. Dan menurut saya game ini vibes-nya tuh kayak era-era Android tahun 2013-2014 ya. Dimana game-gamenya itu ya yang sederhana kayak gini. Dan yang seperti saya bilang, game ini sangat cocok dimainkan buat ngisi waktu luang aja ya. Misal lagi ngantri, mainin game ini cuman per stage-nya atau per levelnya cuman 2 menit, jadi cukup singkat ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.